Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Tepian Batang Vision, kanal resmi pemerintah desa Tepian Batang. Di balik meja rapat dan lembaran rencana kerja, Musyawarah Desa Tepian Batang 2025 menjadi panggung utama bagi suara warga, arah pembangunan, dan semangat gotong royong yang tak pernah padam. Tepian Batang jadi titik temu para penggerak desa. Rakor BPD sekecamatan Tanah Grogot bukan sekedar koordinasi, tapi ajang silaturahmi, transfer pengetahuan, dan perayaan kebersamaan yang penuh warna. Langit Tepian Batang jadi saksi langkah hijau yang penuh harapan melalui program TJSL Jaga Udara Bersih. 1000 bibit aren ditanam sebagai warisan oksigen dan ekonomi masa depan. Inilah wajah desa yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Dengan penuh inspirasi, selamat menyaksikan rangkaian kisah luar biasa dari ujung selatan Kalimantan Timur di Desa Tepian Batang. Pak Sekdes juga, dan hari ini saya juga sebenarnya ada rencana, tapi Suasana hangat dan penuh semangat menyelimuti ruang rapat awal Bepekat Desa Tepian Batang saat Musyawarah Desa atau Musdes resmi digelar. Acara ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah pembangunan desa tahun anggaran mendatang, sekaligus menindaklanjuti hasil Pramusdes yang telah dilaksanakan sebulan sebelumnya. Dipimpin oleh Ketua BPD Sugeng, Musdes dihadiri oleh berbagai unsur strategis desa, seluruh ketua RT, pemerintah desa, pendamping desa BAMDes, Sarambolam, LPM, Karang Taruna, PKK, pengurus Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, dan Gapoktan. Kehadiran lintas elemen ini mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi yang menjadi ciri khas Tepian Batang. Kaur Perencanaan Deo Rezeki tampil memukau dalam presentasinya, menyampaikan alokasi dana desa DDS secara rinci dan terstruktur. Berdasarkan arahan Permen Desa PDTT nomor 10 tahun 2025 dan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, alokasi dana dirancang sebagai berikut: ketahanan pangan 20%, penguatan BUMDes 10%, operasional pemerintah desa 3%, bantuan langsung tunai atau BLTDD sebesar 15%, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP 30%, serta alokasi untuk pendidikan dan kesehatan sebesar 20%. Pendamping Desa August Perwanto menegaskan bahwa alokasi 30% untuk KDMP merupakan amanat regulasi terbaru. Ia juga membuka wacana bahwa mekanisme KDMP akan terus diperbarui sesuai perkembangan kebijakan nasional. Setelah pemaparan, forum Musdes dibuka untuk diskusi. Para peserta aktif menyampaikan usulan pembangunan, evaluasi program sebelumnya, serta gagasan baru untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Diskusi berlangsung dinamis, mencerminkan tingginya partisipasi warga dalam menentukan arah pembangunan desa. Yang saya bilang dilanjutkan untuk bersih, dilanjutkan untuk melanggar itu dirubah menjadi nasional. Ketua BPD Sugeng menutup acara dengan harapan agar hasil Musdes ini menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan visi Desa Tepian Batang sebagai desa tuntas tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Suasana hangat dan penuh semangat menyelimuti halaman kantor desa Tepian Batang saat digelar rapat koordinasi atau rakor badan Permusyawaratan Desa sekecamatan Tanah Grogot. Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar anggota BPD sekaligus ajang silaturahmi lintas desa. Hadir dalam rakor kali ini diantaranya Camat Tanah Grogot, Abdul Rashid, SSTP,
MD Kecamatan, Nazwardi Azwar SIP Kasitrantip Kecamatan, Muhlas Sudarsono SKM, Ketua PA BPDSI Kecamatan Tanah Grogot, Bapak Doli yang sekaligus mewakili pengurus kabupaten, Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, Ketua BPD Tepian Batang Sugeng, beserta anggota, ketua serta anggota BPD dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Tanah Grogot yang akan bersinergi dan berkoordinasi dalam rakor kali ini. Ketua BPD Tepian Batang, Sugeng, sebagai tuan rumah, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta dan harapan agar rakor ini menjadi wadah transfer pengetahuan dan penguatan koordinasi antar BPD. Dalam penyajian nanti kami di tempat kami. Saya terima kasih kepada teman semua yang mana bisa hadir hari ini, meskipun jauh-jauh, meskipun cuacanya hujan, teman-teman bisa semua hadir di sini. Terima kasih semua rekan-rekan semua. Mungkin tidak terlalu panjang lebar bagi saya untuk mengucapkan untuk membersihkan waktu. Itu saja. Selalu semangat berjuang dan berpadat buat. Sebelumnya saya menyampaikan apa yang jadi tugas saya sebagai PK atau Ketua PA BPDSI Kecamatan, Bapak Doli, menegaskan pentingnya kekompakan menjelang rakor tingkat kabupaten yang akan digelar dalam waktu dekat. Ia juga mengumumkan kejutan meriah, lomba karaoke dan joget balon berpasangan antar perwakilan desa sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun RI ke-80. Misalnya ada 5 BPD Janju ada 5, tapi BPD Janju nggak ada perwakilan nyanyi, nanti ngalah aja. Insya Allah buat beli cincau bisa, atau dawet atau es doger bisa. Tapi kalau beli di informasi ya, sebagaimana apa yang disampaikan Pak Ketua Forum tadi, untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemarin kami baru saja rapat di kabupaten. Sebagai informasi kita bersama asisten Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, menekankan peran strategis BPD sebagai lembaga legislatif desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama. Sementara Camat Abdul Rashid mengingatkan pentingnya keselarasan visi misi desa dengan arah pembangunan di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga nasional. BPD kabupaten, termasuk juga BPD desa. Nah, Bapak Ibu juga betul-betul juga nanti bisa melihat apa visi misi Pak Bupati di tugasnya. Yang sampai nanti di perjanjian desa dengan kita di kabupaten tidak sinkron. Jadi misalnya sudah tahu apa kebutuhan Pak Bupati. Misalnya Tepian Batang di sini mau direncanakan apa. Nanti misalnya di Monopasin ada direncanakan apa. Mungkin di perkotaan, termasuk di beberapa daerah yang sebagainya. Jadi betul-betul sinkron perjalanannya. Jadi mohon dibantu dari semua pihak, mau itu dari pemerintah desa termasuk BPD, membantu mewujudkan visi misi Pak Bupati termasuk dari pemerintah desa. Yang lain penanganan kemiskinan ekstrim masih ada itu. Kemudian penguatan desa bertatanan iklim. Kemudian peningkatan promosi penyediaan layanan dasar. Kemudian program ketahanan pangan atau lumbung pangan. Dukungan implementasi koperasi desa merah putih. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi, kemudian mendukung pembiayaan koperasi desa, dan terakhir untuk menambahkan kriteria alokasi administrasi ini. Rangkaian acara ditutup dengan sorak-sorai dalam lomba karaoke serta joget balon berpasangan. Para anggota BPD tampil penuh semangat, menunjukkan sisi lain dari kepemimpinan desa yang humanis dan penuh warna. Rakor kali ini bukan hanya soal koordinasi, tapi juga tentang kebersamaan, semangat gotong royong, dan merayakan identitas desa dengan cara yang menyenangkan. Bapak Sodikin dari Senakin. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta. Bang, foto bersama ya.
datang. Ada juga kita sudah kehadiran bapak-bapak perwakilan mungkin dari Dandim Bapak ya, dari Kodim, selamat datang. Dari Kajari, selamat datang Bapak. Kemudian dari Rumah Zakat, PLN, dan tentunya seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami pada hari ini. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang di program TJSL Jaga Udara Bersih, penanaman 1000 bibit pohon aren PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur. Boleh saya minta tepuk tangannya Bapak? Udara pagi di desa tepian Batang terasa lebih sejuk dan penuh harapan. Dalam semangat pelestarian lingkungan dan pemberdayaan desa, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Kalimantan Wilayah Bagian Timur menggelar program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL bertajuk Jaga Udara Bersih dengan aksi nyata berupa penanaman 1000 bibit pohon aren. Acara dimulai dengan pembacaan doa oleh Muhammad Nur Ahim dari Rumah Zakat, menandai langkah awal yang penuh keberkahan. Sambutan hangat disampaikan oleh Ferdian Hijrah Kusuma, Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PT PLN yang mewakili General Manager. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya BUMDes Sarombolum Desa Tepian Batang yang telah menyediakan lahan untuk program ini. Kami ingin program ini berkelanjutan, bukan hanya seremonial. Manfaatnya harus nyata dan dirasakan masyarakat ke depan, tegas Ferdian. Jadi kalau Bapak Ibu di Kaltim sekitaran sini kita ada membangun jaringan transmisi SUTT, SUTET, itu kami yang bangun Pak. Jadi kami tugasnya itu. Dan tadi juga sempat berbicara dengan Pak Hades. Memang Pak ada proyek kami juga yang rencananya Insya Allah kalau lancar Pak, kami akan mulai pembangunannya di awal 2026 itu untuk menghubungkan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan Pak. Yaitu kalau dari sini di GI Tanah Grogot, Gardu Tanah Grogot ke GI Sedurian Pak, yang di Kalsel. Jadi tadi juga diskusi beliau proses pembebasan lahannya juga sudah berlangsung Pak ya. Jadi juga di sini juga ada yang bersinggungan dengan PTPN. Nah ini juga lingkup tugas kami Pak untuk menuntaskan. Bapak Ibu sekalian, kami di sini mewakili PT PLN Persero mempunyai tugas Pak, salah satunya komitmen kami untuk tanggung jawab sosial lingkungan Pak. Jadi sekarang TJSL ini atau dulu bahasa Mewakili Bupati Pasir, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasir, Bapak Joko Bawono SPMSI menyampaikan rasa terima kasih kepada PLN atas kepercayaan kepada desa tepian Batang. Ia menyoroti potensi pohon aren sebagai alternatif perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi. Selain kelapa sawit dan komoditas perkebunan lainnya, Katakan saya untuk bisa mewakili Pak Bupati terkait dengan acara kita hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saya bersyukur sekali Pak dari PLN. Ternyata pilihannya itu aren. Mudah-mudahan tidak sawit, saya bilang begitu. Mudah-mudahan tidak sawit. Nah, alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan tanam ya terkait 1000 bibit aren. Ini kalau saya lihat bibitnya ini aren genjah dari Kutim kayaknya ini ya Pak ya. Ya. Jadi mudah-mudahan umur aren ini genjah Pak. Nanti mudah-mudahan umur 5 tahun sudah bisa bibit aren. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi atas kalau misalkan dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan, dan ini secara resmi dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka program TJSL Jaga Udara Bersih penanaman 1000 bibit pohon aren oleh PT PLN Persero wilayah Kalimantan Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun kemudian konsisten menjadi mitra kebaikan pemerintah, mitra kebaikan stakeholder dan swasta. Tentu juga hadir ke sini membawa semangat kolaborasi yang besar Bapak Ibu sekalian.
sehingga kami dengan tangan terbuka menyambut ajakan-ajakan kerjasama, ajakan-ajakan kolaborasi untuk sama-sama kita menjadi problem solving, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah, yang ada di kota, ya. Karena sejatinya ketika kita sendiri-sendiri itu akan sulit. Maka melihat saat ini begitu ramai dan Perwakilan Rumah Zakat, Pandu Fajri Harmawan, mengaku terharu atas kehadiran tokoh-tokoh penting dari berbagai instansi. Ia berharap program seperti ini bisa menjadi model yang diduplikasi di daerah lain di Indonesia. Baik, silakan izin foto bersama dulu. Baik, alhamdulillah. Pak Sabari mulai dibayangi. Baik, kami mohon kesediaan untuk kami bersihkan. Acara ini juga dihadiri oleh Camat Tanah Grogot, Kasih PMD, Kasih Trantip, Perwakilan Dandim 0409, Paser, Perwakilan Kejaksaan Tanah Grogot, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Perwakilan Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Kepala Desa Tepian Batang, beserta jajarannya, Direktur BUMDes, Sarum Bolum, beserta jajarannya. Sebagai puncak acara, dilakukan penanaman bibit aren secara simbolis oleh para tokoh, menandai komitmen bersama menjaga lingkungan dan membangun masa depan desa yang hijau dan berdaya. Wujudnya bisa tidak hanya dalam bentuk komoditas perkebunan aren, tapi juga bisa mengarah ke peternakan, lalu juga ke hortikultura. Apalagi kami di Kabupaten Pasir ini kan ada program Pasir Berdua, lalu juga ada kegiatan tahun depan juga ada program Pasir Bertelur. Ini alhamdulillah kalau ini nanti bisa kita kolaborasikan bersama antara PLN wilayah Kalimantan Timur bersama pemerintah Kabupaten Pasir, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kita rasakan dampaknya untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan semua pihak membantu. Depannya mudah-mudahan ini juga dengan pengelolaan nanti melalui Badan Usaha Milik Desa Kegiatan Batang dan bisa memberikan manfaat sebetulnya buat juga BUMDes, buat desa dan juga masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini berkelanjutan bukan hanya kita juga bisa berkelanjutan itu tahun-tahun berikutnya di wilayah khususnya kami. Terima kasih. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya, alhamdulillah juga di Desa Tepian Batang juga ada berdiri gardu-induknya atau sennya di desa kami. Yang kedua mungkin ini rasa syukur dan kepedulian juga dari PT PLN yang mana Desa Tepian Batang ini adalah desa yang ada program penanaman 1000 pohon aren di tentu saja yang masing-masing sekali lagi terima kasih kepada mitra PT PLN yaitu Rumah Zakat oleh Balikpapan yang hadir di tempat kami. Semoga apa yang menjadi cita-cita khususnya untuk masyarakat kami yang seyogyanya selama ini hanya tahu dengan pohon kelapa sawit, semoga dengan ditanam perdananya aren ini bisa luas dan dikenal
oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Pasir. Kurang lebihnya mohon maaf. Memang rawan. Ya. Untuk Ya kan kita membangun bukan secara fisik kan, tapi kita membangun secara Setiap langkah kecil di desa ini adalah bagian dari cerita besar tentang harapan, kolaborasi, dan cinta pada tanah kelahiran. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dukung konten positif dari Desa Penuh Inovasi, Tepian Batang, Vision. Kehilangan orang yang kita cintai adalah duka yang mendalam. Jangan biarkan aksi balapan liar merusak masa depan kita. Kita bisa mengubah keadaan ini. Mari kita jaga keselamatan bersama. Hentikan balapan liar demi masa depan yang lebih baik. Balapan liar telah merenggut beberapa korban jiwa. Sudah saatnya kita bersama-sama menghentikan kegiatan yang berbahaya ini. Pihak Polsek, Polres, dan Babin Kamtibmas, serta Babinsa mengajak kita semua, khususnya warga Desa Tepian Batang, untuk berkoordinasi dan saling menghimbau. Jika Anda melihat aktivitas balapan liar, segera laporkan kepada pihak berwenang. Bersama kita bisa menghentikan tindakan berbahaya ini. Ini kami dari Polsek Cianjur dan Desa Tepian Batang menyampaikan himbauan untuk warga sekitarnya untuk tidak melakukan pada anak mudanya untuk balap liar, karena diindahkan dan jangan dilakukan. Terima kasih dari Polsek Cianjur dan Desa dan Kades Desa Tepian Batang. Terima kasih. Demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, mari kita cegah dan hentikan balapan liar. Salam persatuan dari pemerintah Desa Tepian Batang. Apabila ada kegiatan dan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat atau adanya pungli di sekitar lingkungan Desa Tepian Batang, jangan biarkan hal ini terjadi. Segera laporkan kepada kami. Hubungi hotline pengaduan di call center 110 Polres Pasar, atau laporkan melalui Babinsa Tepian Batang, Serka Agus Dewanto, di nomor 085247920575. Anda juga bisa menghubungi Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin SI, MN, di nomor 085215735053, atau Babin Kamtibmas Desa Tepian Batang, Brigpol Alvando Sembiring, di nomor 081257446472. Bersama, kita bisa menjaga Desa Tepian Batang tetap aman dan nyaman untuk semua.